Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak menjadi beriman salah seorang kalian, ya, kalian tidak bisa menjadi orang beriman yang sempurna hatta akuna, sehingga aku ini sendiri ahabba ini, lebih dia senangi, lebih dia cintai niki min walidihi, dibandingkan dia mencintai orang tuanya niki. Wa waladihi, begitu juga, ya, lebih dia cintai aku itu dibandingkan dia mencintai anaknya sendiri niki. Wan nasi ajma'in, begitu juga dibandingkan dengan dia mencintai seluruh manusia nih. Jadi bila tiang pelmusami niki masih lebih cinta kita kepada orang tua kita dibandingkan Rasulullah SAW, kita masih lebih mencintai anak-anak kita dibandingkan Rasulullah SAW, niki belum dikatakan menjadi orang yang beriman sempurna niki Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kita semua tambahan umur, sehat wal afiyah, wabil khusus nikmat umur, sehat wal afiyah di malam dan di tempat yang mulia ini. Kita semua dapat isi dan sama-sama manfaatkan dengan kita sama-sama mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang sangat mulia, yakni barusan melaksanakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kini kita berada di majlis ilmu untuk kita sama muzakarah. Sungguh dua nikmat niki adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak sembarang orang mendapatkannya, karena untuk nikmat yang lain seperti nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat bernapas, ya jangankan manusia, binatang pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nikmat, ya, untuk bisa senantiasa menjaga secara istiqomah solat berjamaah, nikmat untuk selalu bisa berada di majlis ilmu untuk muzakarah, kalau ini jangankan binatang, jangankan orang non muslim, ya, orang muslim pun banyak yang tidak mendapatkannya. Oleh karena itu inilah yang harus senantiasa kita syukuri, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu juga kita kuat sampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Ya, pertama tiang Ampura Agung tiba Pelungusami, di mana soyogyanya muzakarah tadiki, ya, rubin lai malam minggu lah malam ahad, ya, tapi niki karena ada jadwal yang cukup lama niki tidak pernah terisi, ya, di tempat yang lain, sehingga, ya, niki tadi malam yang tidak dapat, ya, untuk hadir di tempat niki. Alhamdulillah, ya, lagu niki oleh panitia, ya, berkenan untuk, ya, menggantinya di malam Senin. Ini untung juga malam Senin
bulan niki 5 macam malam Senin ya. Ya, kalau andai kata dia 4 ndak bisa terisi ya. Karena ya untuk Senin pertama, keduanya, ketiga dan keempat niki ada jadwal di tempat yang lain. Alhamdulillah, tiang sangat bersyukur, sangat berbahagia dapat kembali bersilaturahim dengan tiang penunggu sami searah dedriki. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang mulia niki, tiang iring penunggu sami untuk kita sama-sama mengambil hikmah dari peringatan yang pernah kita laksanakan ya. Ini barusan saja tiang penunggu sami ditinggalkan dengan bulan Rabiul Awal. Nah, makin Nabi jari berkah ya tiang penunggu sami yang telah memperingati niki ya. Karena dende tapi itu berkat doang niki, berkat bahwe niki. Niki berkah niki yang terpenting niki ini. Ya, paling ndak ada 2 hal yang harus tiang penunggu sami harus tetap miliki, yang ndak boleh hilang. Ya, walaupun Rabiul Awal sudah berakhir, tapi 2 hal yang ndak boleh hilang, yang ndak boleh pergi niki dari tiang penunggu sami. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena ya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki termasuk merupakan karunia sangat belik niki. Di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Imran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Ya, karunia Nabi niki ini adalah id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Itu ketika di saat Allah SWT mengutuskan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke muka bumi niki merupakan karunia yang sangat amat agung niki. Ya, sungguh andai kata ya tidak ada rasul, ya, dia tahu memiliki kehidupan yang pelungguh niki. Mungkin tidak bisa kita hidup dengan aman dan nyaman. Niki doang arak rasul dakangono ini li sopo tempat niki dina aman niki. Padahal di sana ada ancaman ya, ada di sana ya sanksi-sanksi yang dibawa niki, tapi itu rasa takut ndak ada niki. Ya. Nah, lalu menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW niki juga suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sungguh ya tiang penunggu sami sebagai umat Nabi Muhammad SAW niki memiliki banyak kemuliaan dibandingkan dengan kemuliaan-kemuliaan daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Ya, di antaranya kemuliaan yang tiang penunggu sami dapatkan, ini ada jaminan untuk bisa masuk surga niki Bapak Ibu. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti mau masuk surga niki. Illa man aba, tapi kecuali yang tidak bisa masuk surga niki adalah orang yang aba, orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga niki. Ya, ini kalau tiang penunggu sami mau masuk surga pasti sudah ya kita bisa masuk surga niki. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ada ndak orang yang tidak mau masuk surga? Ini yang dipertanyakan oleh sahabat. Ya. Ila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga, yang enggan, si abot milih tamu surga no ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang senantiasa taat kepadaku,
yang patuh terhadap perintah-perintahku, yang ikut kepada sunnah-sunnahku, maka di sana ya dakhalal jannah, itulah umatku yang wajib masuk surga. Tapi waman asoni, siapa yang durhaka, ya siapa yang maksiat ya kepadaku, pakot aba, itu orang yang ya tidak mau masuk surga niki. Nah ini jadi ya sila ya niki tiang pelusami pertama harus bersyukur karena niki ada jaminan khusus di sana. Lalu ya tiang pelusami niki umat terakhir, lagu niki tiang pelusami niki menjadi umat yang paling pertama kali besok masuk surga niki. Tidak boleh surga niki dimasuki ya sebelum ya Rasulullah SAW dan umatnya dulu niki tamu surga niki kemuliaan tiang pelunggu sami niki ya. Lalu juga ya ibadah tiang pelunggu sami niki termasuk yang mutawasid niki, tidak begitu berat ya. Syariat tiang pelunggu sami niki adalah tidak begitu berat, juga tidak terlalu ringan niki. Bahkan apa yang tiang pelunggu sami diperintahkan oleh Allah SWT niki adalah sesuai dengan ukuran kemampuan tiang pelunggu niki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak pernah memaksa suatu jiwa niki untuk melakukan suatu amalan, suatu perintah kecuali sesuai dengan kemampuan niki. Coba sholat misalnya niki ini ya, bila tiang pelunggu sami mampu berdiri, sila suruh itu niki laksanakan secara berdiri. Tapi kalau memang tidak mampu, bisa kita lakukan dengan cara duduk. Duduk tidak mampu, sila, walaupun dengan cara berbaring niki. Dia mampu berbaring, walaupun dengan cara terlentang. Saat terlentang tidak mampu kita menundukkan kepala kita, cukup niki dengan isyarat kelopak mata. Dia mampu masih isyarat dengan kelopak mata niki kanggo niki teber ya sholat dengan menggunakan hati niki. Di saat lagi tidak ada air atau ada air tapi kita tidak mampu menggunakan air, maka bisa kita bertayamum niki. Coba kalau umat terdahulu niki dia kanggo bertayamum niki Bapak Ibu. Bahkan andai kata mereka mau terdapat najis saja niki ini ya, dia bau telangan isi air niki. Gimana caranya menghilangkan najis? Harus dihilangkan bagian tempat yang kena najis niki. Misal andai kata le tangkong niki le jubah kena najis, maka harus digunting niki Bu niki. Andai kata kena baris le kulit le pipi niki, oh niki harus keret niki ya, 4 sangkep niki. Itu berat ya. Begitu juga kalau mereka melakukan ibadah, ditentukan tidak boleh melakukan ibadah di sembarang tempat niki. Ya. Makanya sampai makin masih kelihatan niki di ya hal nike. Coba orang Yahudi Nasoro niki ini ya, yang melekan keturunan lekan Bani Israel, lekan umat Nabi Musa niki ini ya, sampai makin dia nekanggu melakukan ibadah solat kecuali gereja pun gereja sudah betok menjadi jemaatnya niki. Andai kata dia menjadi jemaat orang ya Denpasar misal, oh kalau dia mau ibadah harus pergi ke Denpasar, dia nekanggu ya gereja Siara Mataram niki. Ya kenapa? Karena tidak masuk jemaat niki. Nah, sedangkan tiang pelunggu sami sebagai umat Nabi Muhammad SAW niki boleh saja bijak masjid tahu terdait isi melakukan ibadah ya, untuk sholat niki bisa kita melakukan ibadah. Maka di sana ju'ilat lil ardu masjidan, sabda Rasulullah SAW, di mana aku dibuatkan semua masjid itu semua bumi ini itu bisa menjadi tempat sujud niki. Inilah kemudahan yang pelunggu sami diberikan sebagai ya syariat yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu yang kedua yang tidak boleh hilang dari tiang pelunggu sami setelah ditinggalkan ya dengan bulan Rabiul Awal niki Bapak Ibu sebagai hasil ya
Ya, peringatan tiang pelungguh niki rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta niki adalah menjadi ukuran keimanan tiang pelungguh niki. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak menjadi beriman salah seorang kalian, ya, kalian tidak bisa menjadi orang beriman yang sempurna hatta akuna, sehingga aku ini sendiri ahabba ini, lebih dia senangi, lebih dia cintai niki min walidihi, dibandingkan dia mencintai orang tuanya niki. Wa waladihi, begitu juga, ya, lebih dia cintai aku itu dibandingkan dia mencintai anaknya sendiri niki. Wan nasi ajma'in, begitu juga dibandingkan dengan dia mencintai seluruh manusia nih. Jadi bila tiang pelungguh sami niki masih lebih cinta kita kepada orang tua kita dibandingkan Rasulullah SAW, kita masih lebih mencintai anak-anak kita dibandingkan Rasulullah SAW, niki belum dikatakan menjadi orang yang beriman sempurna niki Bapak Ibu. Nah, ini oleh karena niki-nikilah cinta niki yang harus terus tiang pelungguh sami niki pertahankan. Ya niki rasa kangen, rasa serindu tiba Rasulullah SAW niki harus tetap niki kita miliki, tidak boleh hilang dari diri kita. Bagaimana caranya? Ini paling dah dengan dua hal niki Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan ihya sunnati, ya, ihya sunnah, pelihara hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah-sunnah niki, ya niki si harus yang perlu sami jaga, pelihara. Ya, ini mulai lekan sunnah, ya, yang muakkad, misal dari rawatib, coba niki Bapak Ibu, ya, qabla subuhna, ya, qabla zuhur, ba'da zuhurnya, qabla asarnya, ya, qabla maghrib atau ba'dal maghribnya yang utama niki, ba'dal isanya, witirnya niki berbentan mangkin niki, ya, ke 12 bulan bahkan sampai akhir hayat kita. Pihak program adik ndak sampai kosong niki Bapak Ibu. Ya, qobla subuh, qobla fajar, gimana supaya ndak kosong. Andai kata yang kemarin niki sering kosong niki makin membintan, ndak biang kosong niki. Karena sekali saja kosong niki, ya, hari atau subuh niki ndak kita dapat melakukan sholat sunat fajar, ini satu kali saja kita meninggalkan sunnah ini sungguh rugi kita. Andai kata ditutup niki, dibayar, diganti dengan seluruh harga dunia dan isinya belum bisa tertutupi niki Bapak Ibu. Ya, itu raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qoblal fajar itu lebih berharga, lebih baik dibandingkan seluruh dunia dan isinya. Bahkan andai kata suatu ketika, ya, ranji itu sebagai manusia niki Bapak Ibu, ini kadang-kadang, ya, wah terjaga kita bangun lebih awal, ya, sebelum ya selawatan terakhir niki sudah bangun, tapi pas azan kadang-kadang ada hajat adami niki, hajat kita sebagai manusia niki ini, ya, berupa apa? Mele yang hamam, tahu-tahu selesai, ya, le hammam selesai istinja, istibro istinja, terus wudu, tahu-tahu iqamat niki. Sementara saat niki ada 2 masalah yang berat niki, ya, ada 2 masalah yang sangat luar biasa. Apa niki? Salat berjamaah subuhnya. Yang kedua niki adalah salat sunat qobliyahnya niki, salat sunat fajar. Ya, sedangkan kalau kita melakukan salat sunat fajar, nanti jangan-jangan kita tidak dapat salat berjamaahnya. Begitu juga andai kata kita kejar berjamaahnya, jelas pasti tidak dapat sholat sunat qoblal fajarnya. Nah, kalau begini gimana? Apa yang sikap yang harus kita lakukan? Oh, kalau gitu silahkan utamakan dah dulu sholat berjamaahnya niki. Gimana dengan sholat qobliyahnya ini?
silahkan. Kalau tiang Pelusami tidak mau jadi orang rugi, nanti cari dia, kerjakan dia niki, ya, pas terbit matahari di sana, ya. Setelah terbit matahari ukuran 1 tombak, ya, di sana tempat tiang Pelusami laksanakan. Tunutuk tegenti, ya, kerjakan niki. Begitu juga datang zuhur. Kalau kemarin kita biasanya 2, coba sekarang tingkatkan 4. Kalau sudah 4, coba belajar istiqomah yang 4 ini. Karena di sana ada jaminan khusus lagi. Man hafazu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu alan nar. Siapa yang mampu memelihara 4 rakaat, ya, sholat sunat qabla zuhur dan 4 rakaat ba'da zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Hadis riwayat Imam Turmuzi dari Ummul Habibah. Ya. Begitu juga pas zuhur qobliyahna dia temau sholat sunat karena baru itu li hamam kesuyahan niki. Ya. Nah, terus sementara jamaah arak marak ni kesila bareh wah tunu untuk gawe selesai solat sunat ba'da zuhur nu, ya. Ya. Karena pernah Rasulullah SAW tidak dapat melakukan solat sunat qobliyah yang 4 rakaat itu, tapi apa, sholahunna ba'daha, beliau lakukan selesai dia melakukan solat fardu zuhur tempat dia lakukan qobliyah yang tadi kelolosan niki. Andai kata suatu ketika lelah lalu yang Pelusami aran je si repot deh niki bu niki luik pegawian niki, lalu makan lalu berdagang niki, lalu aning kantor lelah lalu misalnya, udah daripada ndek gawe niki sila gawe wah walaupun dengan cara duduk niki, boleh niki sholat sunat kita kerjakan dengan cara duduk niki, tokol wah tan gawe 4 rakaat niki, daripada kosong niki. Cuman memang pahalanya sebeda niki bu niki. Kalau kita sholat sunat secara berdiri mampu pol, tapi kalau kita secara duduk, sementara kita mampu berdiri tapi kita kerjakan secara duduk, maka dikasih setengah niki. Lalu lumayan daripada kosong niki. Bahkan andai kata lelah lalu malik bu niki, panggil dia tetap tokol niki, tinduk wah nuntan niki, lalu ndak pedem niki. Ya, cara berbaring niki. Ya. Tapi ini kalau dengan tidur dapat 1/4 malik niki. Ya. Tapi itu lumayan dibandingkan tidak melakukan. Bahkan andai kata suatu ketika, misalnya pas ba'da zuhur niki kita biasa melakukan sholat sunat ba'da zuhur niki. Tapi niki terburu waktu, dikejar waktu, kita mau berangkat niki, mau terbang, niki ya. Sementara niki wah be amun te salat sunat bes tebilin te si pesawat wah menono langsung wah niki kejar lek andriki ngono niki ini ya sambil bemontor wah kanggo masih salat sunat niki di atas motor niki ya. Pas takbir hadap kiblat dulu niki ini. Begitu selesai niki terus wah andang timu bares dono ya nah, baca Fatihah langsung niki ikuti isara apa rana ukuran urut-urutan wah ngono niki. Derpon apa niki? Derpon ndak terugi jadi niki. Jadi inilah begitu luasnya kita tiang Pelusami diberikan peluang yang sangat besar untuk meraih kemuliaan niki. Ya. Karena kemunuh ngene beli peluang tetap yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW lalu kita ndak manfaatkan, maka nanti pasti di akhirat kita menjadi orang paling menyesal nanti. Itu jemaah yang paling menyesal niki. Andai kata tetap yang hidup malik niki jak marak baru pasti niki jadi kita akan ya maras baru nggak wah niki ya hidup untuk apa, untuk bisa melakukan apa amalan-amalan soleh yang pernah kita sempat melakukannya tapi kita tidak dapat melakukannya niki. Bukan hidup untuk berpoya-poya, untuk bermegah-megahan niki. Tapi tulang untuk hidup untuk bisa melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Rabbana akhrijna na'mal ya solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari sini, kami akan kerjakan sudah apa yang dulu ya amal soleh yang belum kami sempat melakukannya niki. Ya perkataan-perkataan orang yang sudah menyesal di akhirat terutama secara neraka niki.
Nah ini justru niki mari ya kesempatan emas buat yang pusami untuk senantiasa pelihara niki. Nah begitu juga ya badal maghribna ya badal isakna ya witirna ini terutama juga Bapak Ibu. Karena di sana di witir niki Rasulullah SAW bersabda al witru hakun. Witirno adalah satu hal yang hak. Ya, suatu amalan sunnah yang mesti dilaksanakan niki. Si harus amun bau ndak baik tinggalkan niki. Kenapa? Paman lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak suka witir maka dia belum menjadi umatku sesungguhnya niki. Dia teman takut jadi umat Nabi Muhammad SAW si tulen amun tiang puluh sami niki tidak mau melakukan witir niki. Nah ini justru niki ya niki terpelihara. Begitu juga mampu sudah malam-malam niki Bu. Nuh, wah sholat rawatib wah terlaksana. Oh ngombe coba niki. Ya, kalau kita belum biasa tahajud, coba mulai sekarang program niki. Malam-malam niki ya dan seterusnya adik temu baik sholat tahajud niki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyyin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang memiliki hati yang keras niki. Jawaz, naki lagi yang sombong. Sokhabin fil aswaq. Ai amun lalu belanja niki lek pasar lek pekan ya si ribut ngono niki. Ini ya. Ya. Tapi bagaimana jipatim bil lail himarim bin nahar. Ya. Kemalam ya marak jipah, marak bangke, sedangkan siang hari kayak hemar. Ini orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Allah SWT. Alimin bi amri dunia, dia sangat pinter terhadap masalah urusan dunia, jahilin bi amril akhirah. Sedangkan amun masalah urusan akhirat tutup bodona, dia memilih belajar, dia memilih pelajari. Itu Allah memilih apa? Benci terhadap orang memiliki sifat ini. Ya. Kembe gambaran ya menjadi himar pada siang hari. Ya. Kenjelo siaran himar niki Bapak Ibu adalah binatang ya, dia ingin pokoknya enggak yang ada apa? Makan, minum, enggak niki. Makanan dia peduli apakah ya syubhat, ya haram, yang penting besuh ya niki. Selaput milih kumpulan, selaput milih ambes niki. Nah itu orang-orang yang haus dunia, selaput apa milih niki. Kenjelo niki dia nuah ndot niki. Hai marak sabaru niki. Ndak punya waktu sampai untuk ibadah, untuk apa mengumpulkan dunia niki. Tapi apa malam hari seperti bangke. Bagaimana bangke? Mayit jelas niki. Ya, dia ures-ures niki. Dia tidak bangun-bangun niki. Nah itu adalah merupakan kinayah orang-orang yang tidak bisa bangun pada malam hari, padahal siang hari niki dia nuhandot balik niki. Ya, dia tidak pernah istirahat, arah doang sinegawi niki. Niki termasuk sifat yang kurang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada hambanya niki. Nah ini oleh karena ini kamu kenjelo itu rajin minta rahmat apa karunia Allah SWT dan itu kita sudah diberikan, maka malam hari syukuri juga bagiannya di sana dengan kita mau bangun malam niki. Nah lalu setelah yang perlu sami pelihara yang sunah-sunah niki juga sunnah yang sangat besar lagi Bapak Ibu. Apa niki? Arak di dalam solat berjamaah. Ini malik ini si paling utama niki Bapak Ibu adalah solat yang namanya solat berjamaah. Bat yang bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW ya yang datang dari ya Ibnu Mas'ud niki ini Abdullah bin Mas'ud ya. Riwayat Imam Muslim ya. Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala godan musliman. Siapa saja yang senang bahwa dia bisa berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan muslim ya, ini masih itu dalam keadaan muslim, amun temete mele jemaah ya berdait bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan muslim. Kapan bertemu niki Bu? Dua hal. Pertama saat mati, mele itu mati dalam keadaan Islam
atau nanti lebih-lebih ya saat kita bertemu di hari kiamat dengan Allah SWT dalam keadaan masih muslim niki. Maka apa syaratnya niki? Apa yang harus amalan yang kita lakukan? Falyuhafiz ala haula'is salawat. Maka hendaklah berusaha untuk memelihara, untuk menjaga semua macam solat-solat niki. Ya, syarat 5 waktu niki ini subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ngumbin tante pelihara haitsu yunada bihinna. Ini dengan menjadikan patokan standar adalah suara panggilan azannya niki. Ngumbin tan begitu terdengar azan pokoknya harus lepas judul berbagai macam kesibukan dunia kita. Ya. Kamun tuah marsibul sok dengar azan di sana langsung marsibul kita terburu-buru niki ini. Ya. Sampai widanu dia lis salat pas'au ila dzikrillah niki ini wazarul baik. Apabila sudah kalian dengar panggilan untuk azan untuk salat niki, maka pas'au ila dzikrillah, segera untuk menuju ya salat niki. Ya. Bersegera untuk zikir, artinya di sana menuju salat niki. Wazarul baik, tinggalkan jual beli niki. Artinya mun jual beli doang itu menguntungkan dunia tesuruh itu tinggalan. Apalagi niki perbuatan-perbuatan yang tidak ada menunjukkan keuntungan dunia lebih-lebih akhirat. Ngeraos misalnya niki ini ya. Atau main-main niki lebih-lebih harus tinggalkan niki. Kalau niki yang perlu kami sudah pelihara solat niki sesuai dengan seperti tadi dengan patokan standar kita adalah ya solat, itu namanya kita sudah memelihara solat. Ya, kalau kita sudah pelihara solat niki, mari bro, jemaah insya Allah di saat malakul maut menjemput kita akan bertemu dengan Allah SWT. Di sana kita dalam keadaan muslim niki. Ini muslim nih, ya si sangat terminta, ya si sangat selalu tertuntut niki Bapak Ibu. Makanya setiap Jumat tetap terdengar khotib membaca ayat Nabi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Soalnya mati dalam keadaan tidak muslim, na'udzubillahi min zalik, maka itu wah selama-lamanya le dalam siksaan le kubur pira ribu tahun wah tunu ya tepanggang le dalam kubur niki. Jemaah di alam mahsyar ngono jua ya akan mendapatkan tempat yang sangat panas ya. Li alam mizan, li alam hisab, li alam sirot, bahkan li neraka selama-lamanya niki. Dia ini tangki-angki li neraka niki. Kalau mati dalam keadaan tidak muslim, naudzubillahi min dzalik. Ya, sedangkan ya si harus khawatirkan niki Bapak Ibu. Ya, karena luwe hal yang menyebabkan Islam niki menjadi batal niki. Ya, luwe hal niki yang membuat kita jauh lekan Islam saat niki. Ini terutama niki mainan-mainan niki ya. Ya, secara HP niki Bapak Ibu niki. Karena keasyikan niki ini ada lali itu dalam tugas dan kewajiban niki. Nah, terus apa lanjutan hadis baru niki? Fa innallaha syara'a linabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, telah membuatkan syariat kepada nabi-nabi kalian sunanal huda, akan sunnah-sunnah huda, sunnah-sunnah yang sudah diberikan legalitas petunjuk niki. Nisi teparan sunanul huda, sunat-sunat yang sudah diakui niki adalah sunat yang mengandung petunjuk yang sangat luar biasa niki. Wa innahuna min sunanil huda ya. Dan sesungguhnya itu adalah termasuk sunnah-sunnah ya yang sudah diberikan legalitas petunjuk. Dalam satu riwayat, anna Rasulullah SAW allamana sunanal huda, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, akan sunnah-sunnah
yang sudah diberikan legalitas petunjuk niki. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'zanu bihi niki. Sesungguhnya di antara sunnah-sunnah yang sudah diberikan legalitas petunjuk itu adalah melakukan sholat di masjid alladhi yu'azzanu bihi, yaitu masjid yang ada di sana azannya. Jadi begitu kita mendengar suara azan, lalu kita datangi sholat secara berjamaah, ini berarti kita telah melaksanakan sunnah Nabi yang sangat besar. Ya niki sunnah si paling belik niki Bapak Ibu. Ya si teparan sunnah, ya sunanul huda niki. Sampai Nabi bahasa beliau niki yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau sekiranya kalian itu melakukan sholat di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadal mutakhallif, seperti caranya sholat orang-orang yang meninggalkan berjamaah, fi baitihi, dia lakukan di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, sungguh benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Lau taraktum sunnata nabiyikum, kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian ini, la dhalaltum, maka benar-benar kalian itu telah menjadi orang tersesat niki. Berarti ini wahid terparan dengan kepusa niki. Amun tertinggalan niki salat berjamaah niki termasuk orang yang tersesat niki. Walaqad ra'aituna, dan sungguh telah kami lihat, telah kami ketahui, wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah itu illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali dengan adalah ya munafik yang sudah jelas wah maklum munafik niki. Allahu akbar niki Bapak Ibu. Ya, nah jadi sila niki sebagai bukti tiang perlu sami mencintai Rasulullah SAW, kita pelihara sunnahnya yang besar niki. Ngumbentan mapi niki jaga sholat berjamaah niki. Terutama tiang perlu sami bapak-bapak niki. Karena syarat sholat berjamaah liitasimama memang berbagai macam pendapat para ulama. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i niki hukumnya sunat muakkad. Tapi kalau menurut ya Imam Abu Hanifah ya sunat sholat berjamaah niki termasuk ya fardu kifayah. Ya. Ada juga kalau menurut Imam Ahmad, termasuk Imam Auza'i dan Abu Sur, Imam Muzanni, ya Ibnu Munzir, niki adalah hukumnya fardu ain niki. Berarti mun fardu ain jelas amun salat dek berjamaah ya dia nesah jadi niki. Alhasil terlepas lekan tadi ya ikhtilaf niki, karena kamu tuah berusaha jaga atau lakukan salat niki secara berjamaah, wah bebas wah yang perlu sami. Andai kata di sana yang mengatakan sunat muakkad, wah tegawi. Yang mengatakan fardu kifayah, kita sudah melakukannya. Yang mengatakan fardu ain, apalagi niki. Ya. Jadi wah bebas kita, wah aman, wah tahu salat niki. Posisi hukum salat wah arah level aman niki. Kalau kita lakukan secara berjamaah. Tapi kalau kita tidak berjamaah, sengaja apalagi mendengarkan azan tidak mau, nah neja masih ya level mengkhawatirkan. Posisi sholat posisi mengkhawatirkan. Apa khawatirkan? Jangan-jangan marsibun dia sah kalau dia fardu ain. Ya. Jangan-jangan tidak sah. Dia paling tidak sempurna. Yang pasti menurut semua ulama tidak sempurna. Ya levelnya amun dia berjamaah, dia berjamaah niki. Nah justru niki membentan niki berusaha. Bahkan andai kata suatu ketika kembaliaran yaitu malik manusia niki, ya ada doang sebab niki. Mungkin kelolosan tindo atau mungkin tadi keasikan dek tase. Wah hadir wah ani masjid, barangkali bareh arak dengan le itu masih sholat sunat niki. Ya. Nah, iya wah tono teh ya berjamaah niki. Ya orang itu sholat sunat, kita di belakangnya sholat fardu di sana. Ya.
Atau mungkin barangkali tidak ada satupun niki ini wah selesai dengan sholat fardu, sholat sunat juga ndek nara. Oh barangkali mungkin ara berit kita kanca sahabat sesuah ya paham di agama ngono niki yang mau membantu kita niki. Gumen tante membantu kita tenyak ya semeton belum bersedekah li aku sekali niki nih. Gumen sedekah paham dia niki pasti dia bangun wah ya. Dia sholat ya Malik nesbahya sholat sabar wah berjamaah no ia jadi imam atau ia jadi makmum teh ngono niki ya maka dapat niki kemuliaan seperti niki ya. Nah inilah ya cara yang perlu sami bangun misal di nara Malik niki bapak ibu niki ini baru sholat berjamaah wah habis selesai tepete dengan sholat sunat tetap berjamaah di nara sini bantu itu di nara niki. Namun sebagian ara ulama jak ngumbet anu bapak ibu sholat na 27 kali niki. Andai kata zuhur nek mau 27 kali zuhur mari sholat niki. Kita mampu dek marah niki. Andai kata asar marhum dek mau niki 27 kali asar na sholat malik niki. Yen tanah pete kekurangan niki. Kerugiannya itu untuk dia tertutup niki. Lagu insya Allah bila tiap sami selalu bertekad berazam tahun ini pokoknya harus kupelihara sholat berjamaah arak doang cara niki ya. Tapi yang doang teh kemampuan niki yang bukti baru niki mohon maaf walaupun terlambat le kapek wah be azan wahai ala sholat niki ini ya. Baru tiang berangkat niki baru niki ini. Kok terkejut tiba-tiba lihat jam anu niki ya kita lihat dalam kena mutolaah niki kita aja mau habis ngaji niki ini terus wudhu niki lagu alhamdulillah Allah SWT menyampaikan tiang sampai deriki mau terkejar sholat berjamaah dengan niki padahal rame luar biasa dengan niki ini ya baru duit dengan si ulik santai niki di hari minggu niki ya lah kanan tapi ada saja peluang niki tiamparan ngebut dia begitu juga ngono niki tapi Allah menyampaikan marah buruk ngono niki wahai ala sholat beroleh kabeh niki ya. Sampai diki masih ya belum selesai sholat berjamaah niki. Nanti hasil kalau kita memang betul-betul selalu berniat menjaganya Allah SWT akan memberikan peluang jalan untuk kita bisa melakukannya. Ini yang penting adalah niat Bapak Ibu niki. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Lalu yang kedua niki Bapak Ibu, setelah kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW niki ya, maka cara kita mempertahankan ya cinta kita, mahabbah kita niki dengan apa? Dengan selalu banyak berselawat niki. Tidak lupa baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki selawat niki karena selawat niki le samping dia merupakan doa juga niki memang perintah niki Ibu. Ya. Arak sahabat ya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berembe sekumbe ke isi kaji berselawat kepada engkau niki nih. Pakam aj'alu laka min solati niki. Ya Rasulullah, bagaimana berapa banyak yang harus aku baca selawat kepadamu niki nih. Ini sebagai perbandingan yang pelungguh niki. Nabi jawab Rasulullah SAW, ya qala masyita niki. Oh silakan. Sekumbe jak mampun me, sekemilek me, sekehendak me niki. Ya. Akhirnya apa? Sahabat itu mengambil inisiatif sendiri. Ya qultu birrub'in. Ini Ubay bin Ka'ab aran sahabat niki. Wah, kalau gitu ya Rasulullah, ku jadikan sudah 1/4 dari doaku, dari bahasaku itu isinya hanya selawat kepadamu niki. Ini 1/4 niki Ibu. Andai kata ngaraos 10 kali sejelo ngono niki 10 kali ya. Berarti paling dek marah beruk niki di 2,5 niki berisi selawat. Amun ngaraos dunia 10 kali raosna berarti selawatna tono berisi 2,5 niki ya. Ya, 2 kali 3 kali lah polan niki Bu niki.
Maka Rasulullah SAW menyatakan Nabi, qala masyita wa in zitta fahuwa khair. Niki. Oh, semampumu, tapi kalau engkau tambah akan lebih bagus. Gini. Maka akhirnya apa? Qala ya. Qultu an-nisfu. Oh, kalau gitu ya Rasulullah, aku akan jadikan ya selawat itu setengah isinya selawat kepadamu. Berarti andai kata dengar 10 kali, berarti Mas Guru harus 5 letono berisi selawat. Andai kata dia berdoa niki 5 lekan 5 permohonannya, berarti 5 isinya juga selawat niki. Setengah niki. Maka Nabi jawab Rasulullah SAW, qala ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Oh, memang semampumu, tapi kalau engkau tambah itu lebih bagus. Maka dia jawab Nabi, qala aj'alu laka salati kullaha. Kalau gitu ya Rasulullah, aku habiskan sudah. Ya, bahwa semua itu hanya berisikan selawat kepadamu. Andai kajaka di berdoa, pokoknya semua doa itu isinya selawat doang kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala izan tukpaham maka wa yugfaru laka zanbuka. Oh, kalau gitu Allah mencukupkan niki segala kemauanmu, segala kebutuhanmu niki. Menunggu apa kemelek-me nu selapune ning terpenuhi se Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu minta, apa yang kamu tidak minta, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga apa? Wa yughfaru laka dzambuka. Allah juga akan mengampuni semua dosa-dosamu. Ini adalah ya hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Allahu akbar niki Bapak Ibu, bila tiang perlu sami berselawat niki ya. Tu selawat ya penuh dengan selawat niki. Nu coba bayangkan apa si kemelek teh akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kaprah yang perlu sami amun temite rizki dengan hanya cara berusaha doang dengan tanpa melakukan sunnah atau berselawat. Salah kaprah jalan, kita salah jalan naran. Dia temau wah rizki niki. Mau itu lagu ning temu second talalah niki. Dia temu nikmat niki. Ya. Tapi kalau tiang perlu sami cari rezeki no dengan doa dulu berusaha lagu masih bro sambil terbaca selawat sunnah dia tuah tinggalan Allahu akbar niki pasti malah apa yang tadi kita tidak bayangkan, yang kita tidak sangka-sangka kita akan dapatkan. Ya, ini wah kebahagiaan ya yang hakiki niki. Ya niki si merupakan rezeki si tulen. Kenapa? Karena jemaah dalam kubur ya kita dapatkan, ya jemaah di alam mahsyar kita dapatkan, ya. Kenapa? Karena kita masuk dalam kategori orang yang paling mulia. Apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang lain, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia di sisiku itu kelak pada hari kiamat orang yang paling banyak di antara mereka yang membaca salawat kepada diriku. No hakiki niki. Tapi kalau kita hanya sekedar mencari dunia, berselawat tende, lupa selawat, melakukan sunnah si ketinggalan, ke neja hanya sebatas dunia niki Bapak Ibu. Amun tuah meninggal jakwah engkah titet parah. Apa kadang dengan nane balik singeni lalu bagus nene lai almarhum si berusaha nih ya si laik ngepe laik ini kini nih laik nih almarhum bangun ya si ngepe yang balik nih laik ini kini laik amun saat nu berarti wande ini kini mau nih si raja berusaha beli tanah berhektaran niki Bapak Ibu niki ngeno masih ongkat dengan nani tanah si senegaloh nene lai almarhum nih niki nani lai nih masih niki berarti saat nu udah dia ndak punya lagi niki wangkah nengi piang itu tuh niki bahkan mohon maaf ya tanah nasi senegaloh nepas waktu mati mana-mana semeter dia nemu mati memberuana kuburan doang niki tersodol kubur karang panas wang nu padat niki
teronjok ya tuh niki. Padahal tanahnya kegalok niki. Wah beronjok niki kubur karang panas niki. Iya tuh teronjok tejak-jak niki. Pir kari ronjok niki niki. Padahal tanahnya sekumbi niki. Nanu gambaran bukti lah ngono niki. Nah ini mohon maaf, saya paling sugih li ite. Ya, di sekitar anu niki, di si kubur itu arak tetalet li balik niki. Sing ngono bagus-bagus niki. Di manara niki. Tono doang, tono tesodok niki. Padahal kelelah nepi teu pun mumia bali bagus niki. Nah ini gambaran bahwa usaha dunia itu kalau usaha dunia semata tanpa ada akhirat nomor sebru kita akan rugi niki ngono niki. Nah sungguh luar biasa niki sambil berusaha dunia lagu niki ya. Akhirat jangan dilupakan sambil berselawat niki. Lalu nimpulkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan begitu perlu sampai pekan misal menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki Allahu Akbar 1000 kebaikan itu tebeng niki 1000 kesalahan terhapus isi Allah Subhanahu wa taala niki. Itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan kebaikan niki. Nah ini selawat jadi jangan kita tinggalkan niki. Karena apa? Salawat niki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Malik si langsung tercontohang sendiri isi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Nah setelah Allah sendiri mencontohkan datang perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kalian dan sampaikanlah salam kepadanya. Nah jadi dalam ayat niki Bapak Ibu ada 2 perintah tiang pelungguh. Pertama adalah membaca selawat ya. Yang kedua apa? Mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal ini dedek tinggalan. Itu kadang-kadang selawat alhamdulillah selalu isi te baca lagu niki salam nih ya si girang terlupaang niki. Itu dalam salam niki Bapak Ibu ya itu terperintah tiang sami untuk mengucapkan salam. Apa bentuk salam tiba Rasulullah SAW? Nulah salam temarak di waktu tiang sami di dalam si tahiyat nu niki. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh niki. Ya, ya sita ngucapan salam tiba Rasul ya. Yo, apakah bau? Ya. Jadi marak yang perlu sami kan waktu tesibrit kanca niki kanca batur nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada salam, ada rahmat kanca berkah. Nah niki juga yang paling abdol yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi sabda Rasulullah SAW niki Bapak Ibu yang bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ya Abu Hurairah. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang berselawat yang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ya Allah mengembalikan ruhi, itu ruhku niki. Untuk apa niki? Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab dia punya salam. Jadi begitu tiang sami membaca salam, ngelepas salam tiba di sida Rasulullah SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung ya tatoloang ruh Rasul niki. Langsung ngejawab dengan apa? Assalamu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan andai kata tiang sami ngucap salam sama orang, sama anak teniki dijejari tiang pelungguh ya, terus ngejawab salam te seneng deh itu Bapak Ibu. Seneng. Ini apalagi makin si jawab salam te adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus isi jawaban salam napa? Marsi bro adik temu selamat, adik temu rahmat Allah, adik temu berkah. Ini suatu hal si telu ini si sangat butuh hang tel hidup. Hidup tanpa selamat dia narak kena. Nah, ini saya milih tebiang kepeng 10 juta, lagu ni terlindas isi setum niki. Dia temil niki. Selamat lo lebih penting niki. Si kedua di samping selamat apa nih? Mau rahmat Allah. Wah itu selamat aman hidup te. Lagu itu temurkai si Allah Ta'ala. Apa artinya hidup niki? Ya, dendek na Allah Ta'ala benci te. Senina te doang benci te niki. Anak te benci te. Wah dek te nyaman aman dek balik niki. Apalagi Allah yang memurkai kita. Na'udzubillahi min zalik. Nah ini rahmat itu sangat penting. Malik lebih malik terombok nih berkah. Ya, berkah. Apa berkah niki? Ini sesuatu hal yang kita nikmati setelah kita ndak ada di tempat itu. Berkah hidup niki. Ini apa jemaah sibu sita nikmatin suantara di dalam kubur. Ya no berkah, ya. Kemudian narak berkah hidup itu marsi bro, lihat ini di dunia memang marah baru itu selamat lagu ini dia narak berkah nah. Dia narak kebaikan yang bisa kita lakukan. Begitu meninggal dunia, marsi bro, hasil usaha te marsi bro enggak nah. Ya, tinggalan te doang marah baru. Kita amal soleh dia narak, tinggal te susah doang. Kullun nas niyamun, ya, selaput manusia no pada hakikatnya masih dalam keadaan tinduk niki nah. Wa idza matu intabahu. Nah apabila mereka mati litono tau nening terbangun niki. Ita niki mohon maaf hidup teniki ibaratan marak dengan si mimpi saat ini. Ya. Nah jemaah tuh kenyataan niki Bapak Ibu piran waktu tuah mati tuh untuk tengase niki ini. Apa maknanya? Makin coba tiap sami tidur nanti malam niki ini atau selesai te muzakarah baras tidur tiap pelung. Mimpi itu jadi dengan sugih berdua kapal, berdua mobil niki Bu niki. Ya. Tayak lek tono lek pesawat niki ini ketuk kede niki ini nikmat di idap bu itu dalam mimpi no nikmat pasti niki tinduk lalu di tengah setek ke mbeki kapal lo niki ini ternyata galang guling dan wah popok niki dek kita niki nah ngono gambaran ke dunia selapu apa milik te salapu beduin te balen te bagus harta bendan te luwe niki di cap yang te begelanyat niki itu tahu lebang ya ada doang niki tapi apa begitu mati setutu tanah tahu te niki kembe kaya niki dan maka kita masih mimpi niki tuah mati tuh terbangun niki. Begitu juga bareh mimpi tiap sami mimpi buruk misalnya. Hei lapah deh tuh sakitnya niki Bu niki ini ya atau tersusuk danu niki si lelah dan niki ini ya tapi apa begitu terbangun tek mbik pada lara nasi dedeket niki ini tadi oh ternyata aku mimpi tadi. Nah gitu juga gambaran orang-orang di dunia niki ada yang diberikan penyusah miskin niki ini otang macam niki ini ya balinen di narak niki susah ya tapi apa begitu meninggal dunia tutup si roji rajin ibadah piran li akhir li dunia niki Allah mbek piran penderitaanku no niki nikmat saja di sana ternyata hidup itu kayak kita mimpi nanti kalau kita sudah meninggal dunia niki dan itu pasti kita akan alami niki oleh karena niki sila terbuat sekarang menjadi kenyataan. Apa niki? Tentunya niki adalah dengan amal soleh. Adik apa? Adik temu rahmat Allah, adik temu berkah Allah. Ngumbin tante niki cari dengan jalur apa? Doa Rasul. Ngumbin tante adik dua si Rasul, adik temau rahmat Allah, adik temau selamat, adik temu berkah. Kuat-kuat melepas salam niki. Ya cara niki. Lawan pelunggu tama balik niki Bapak Ibu, dia narak dengan itu misal langsung bisa ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih niki.
ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayhi ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada salah seorang di antara kalian, artinya siapa-siapa, nina, mama, sak toa, sak bajang niki ngelepas salam kepada Rasul, maka pasti Allah akan mengembalikan ya ruhku dan aku akan jawab salamnya niki. Dan niki tidak mesti harus terlalu oleh Mekah atau di Madinah niki, di makom Rasul di Madinah niki. Apa niki diperkuat dalam hadis sanad sahih niki ya oleh Imam Abu Daud ya dari Abu Hurairah juga. La taj'alu qabri 'idan. Jangan kau jadikan kuburku itu sebagai tempat berkumpul seperti kumpulnya waktu hari raya niki. Tapi apa? Wasallu alayya, silakan berselawat terus sudah kepada diriku. Fa inna sholatakum tabluguni haitsu kuntum niki ini. Karena selawat-selawat kalian itu akan disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada niki. Bimbi tahu tiang pelunggu niki, ya langsung niki tatong niki Bapak Ibu. Ya. Itu di makom Rasulullah SAW itu ada seorang malaikat yang diberikan pengetahuan oleh Allah SWT mengetahui semua nama-nama umat Nabi Muhammad SAW plus nama orang tuanya niki. Jadi begitu tiap saya membaca selawat, langsung malaikat niki yang ngatok. Ya Rasulullah, nih selawat lekan umat deh yang bernama ini anak daripada ini niki. Allahu Akbar niki. Jadi maromahat muta gago gambaran marak mungkin marak tiap sami sing SMS niki. Tes wah tatong isi operator niki. Lagu mun operator ini salah niki. Amunnya jadi neto salah niki. Kan cemalik sinyalnya kenceng niki. Dia tulang beli kuota indah malik niki. Terus Allahu Akbar kelbeli cinta mau niki Bapak Ibu. Nek kamu nge-SMS manusia benten beli kuota ada kano ya asik kita sini ternikmat lah ning ngumbentan ada tebu gamak nikmat lah ngono niki ini nge-SMS tiba Rasul niki ini ya selawat niki ini yang marsipun di ning salah sasaran dan yang kedua marsipun niki tanpa pulsa niki ini malik niki sinyalnya kenceng di nuah mancet niki Bapak Ibu niki ini dia tuh khawatir wah ngono ning jadi rugi niki ini ya. Nah nikilah ya sita anu dia tiba bija jari tiang puluh sami niki untuk banyak berselawat dan bersama mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan hal niki ya dua hal nih ya selalu bersyukur kepada Allah SWT, menjaga rasa mahabbah tertiba Rasulullah SAW dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan memperbanyak selawat. Nah ini yang muniat busi tetap amalan nih wah betul-betul ia berhasil wah peringatan siwah terlaksana niki ngono niki ini dan insya Allah itu yang akan menghantarkan kita menjadi hal yang lebih mulia nanti ya di hari kiamat berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dah jelas ya man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku itulah orang yang betul-betul mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i bil jannah, siapa yang senang mencintai yang sungguh-sungguh mencintai aku, dialah nanti yang akan bersamaku di dalam surga niki. Milit yang bersama Rasul dalam surga. Kalau gitu terus ya salam ya coba tabaruk ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Syafi'al muznibin. Maka ini wah ya yang bersama sudah menghadirkan ya salawat ya salam ya jawaban salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an, barangkali niki yang dapat yang iring pelunggu sami tidak ada maksud menggurih, tapi niki sebagai pengingat ya khususnya tiba tiang mesa ngono niki ini dan untuk kita bersama agar kita mari berusaha ya
ya secara istiqomah untuk senantiasa ya selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan selalu ya mempertahankan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi umat-umatnya yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ternyatan tiba selapu keluarga tiang pelmusami, sahabat-sahabat, orang-orang yang pernah berbuat bagus tiba itu, para jamaah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan tak ampun segala dosa salah mereka, terima segala amal ibadah mereka, dijadikan kubur mereka sebagai taman sorga, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa neraka. Yang masih hidup, bila ada di antara mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, dicabut segala rasa sakit dan penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna zahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita bersama mereka termasuk hamba-hamba Allah SWT yang husnul khatimah bi asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.